Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan juga Graha Mualaf Jakarta. Seperti kemarin-kemarin, saya masih ditemani oleh Ibu Etika Nur ya. Assalamualaikum Ibu, sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita mau bahas tentang Torah Samaritan dan Torah Yudea ya Bu ya? Iya, atau Masoret. Atau Masoret. Baik. Nah, ini sebenarnya topik yang jarang dibicarakan, tapi cukup menarik ya Bu ya. Ya, cukup menarik karena Baik. Nah, nanti kita akan lihat apa saja perbedaannya, gitu Bu ya. ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita simak, kita lihat dulu yang lewat satu ini ya. Baik, alhamdulillah kita balik lagi. Nah, sekarang kita udah siap dengerin atau menyimak paparan dari Bu Etika tentang Torah Samaritan dan Torah Yudea. Silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita kan selama ini yang tahu kan yang kita sering bicarakan Torah Masoret ya, atau Tanakh ya. Ya. Sedangkan orang-orang yang di Samaria itu adalah punyanya Torah ya, karena kan mereka tidak ada Neviim, tidak ada Ketuvim. Jadi bedanya yang jelas kalau Torah Yudea itu ada 3 bagian Bu ya. Ya. Ada Torah, tanahnya Yudea itu berarti ada isinya Torah yang isinya 5 kitab Musa, kemudian kitab nabi-nabi atau Neviim, kemudian kitab-kitab orang bijak atau Ketuvim. Kalau Torahnya Samaritan hanya Torah aja, hanya 5 kitab Musa ya Bu ya? Iya, tidak ada Ketuvim, tidak ada Ketuvim, tidak ada Neviim. Oke, lanjut Bu. Kemudian pasti dong ada bedanya, ya, karena kalau kita sekilas tadi kan siapa sih sebenarnya orang-orang Samaria kan orang-orang dulu waktu zaman Salomo meninggal, kemudian kerajaan Israel kan pecah jadi 2, yang bagian utara 10 suku bergabung ke kerajaan di utara atau disebut dengan kerajaan Israel atau kerajaan Efraim atau Samaria. Jadi interchangeable ini. Nama Efraim, Samaria, Israel itu interchangeable. Kemudian yang bagian selatan ini kan Yehuda dominan dengan Benyamin itu disebut Yudea. Ya. Atau Yehuda ya, kerajaan Yehuda yang bagian selatan. Nah, mereka itu terpisah secara politik ya, maksudnya karena dua-duanya pecah menjadi 2 negara kerajaan, dan mereka masing-masing juga ternyata punya kitab suci yang berbeda dan bait suci yang berbeda juga. Bait sucinya juga beda. Ya, karena yang Yehuda kan ada di Yerusalem, kemudian yang utara kan ada di Gerizim, ya, di Mount Gerizim. Nah, bedanya apa? Beberapa perbedaan akan kita angkat di sini ya, Pak Doni. Nanti Pak Doni yang lebih detail, saya yang luar-luar aja. Pertama dalam segi penulisan ya, kalau Torah yang Samaritan itu kan ditulis dalam aksara Ibrani kuno, Paleo Hebrew, atau disebut ya Ketaf Ivri, karena memang masih asli Ibrani, huruf Ibrani kuno. Kemudian kalau Masoret yang sekarang kita teman-teman sering baca kan, itu Ketaf Asyur atau Ketaf Asyuri, karena kan sudah terpengaruh dengan huruf-huruf modern ya, sehingga menjadi atau modern Hebrew atau modern Hebrew. Jadi Ketaf Ivri ini sebetulnya sudah sejak dulu dipakai sampai sejak zaman Misnah. Zaman Misnah itu dalam zaman Talmud belum dibukukan, itu Torahnya masih pakai
Ketaf Ivri. Nah, jadi kalau dilihat dari segi otentiknya, mesti orang Samaria mengatakan kamilah yang asli karena masih dalam tulisan yang benar-benar asli. Nah, itu dalam sisi penulisan. Terus siapa sih sebenarnya penganutnya? Penganutnya tadi Yahudi yang sebelah utara, yang kerajaan utara atau Efraim atau Samaria adalah mereka adalah orang-orang Yahudi ya, yang dulu tinggal di kerajaan Israel. Tetapi karena ini teman saya ini sudah lama pesan untuk buat tentang materi Samaria. Dia Ibu ada teman? Iya, dia orang Yahudi, orang Indonesia. Mungkin dia aliyah. Mungkin aliyah, karena dia selalu menyebutkan kamilah yang, jadi kami selalu dia bagian dari Samaria mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi bagi dia mengatakan bahwa Samaria ini mereka nggak mau disebut Yahudi. Mereka maunya disebut Bani Israel. Bani Israel. Karena mungkin kalau Yahudi konotasinya kan langsung ke Yehuda. Padahal mereka itu keturunan, menurut mereka murni keturunan dari Yusuf, ya, Manasye, Efraim dan Lewi. Ya, Lewi kan dulu bergabung dengan utara juga. Ya kan, itu sampai terjadi perang utara selatan itu di Yesaya 7. Ya kan? Azan ya. Jadi break dulu. Nah, baik, tadi kita ada azan ya Bu ya. Lanjut Bu. Ya, tadi kan orang-orang Samaria yang utara kan mereka adalah keturunan dari Yusuf ya, artinya Bani Yusuf, Efraim dan Manasye, kemudian Lewi. Nah, kalau orang yang selatan ini kan memang keturunan Yehuda. Nah, tapi masing-masing dari mereka mengatakan mereka lah yang asli gitu. Nah, sebetulnya saya memang harus bicara dari dua sisi. Semuanya saya kenal baik ya, baik yang selatan juga Rabi, yang ini juga teman dekat. Tapi saya tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya memaparkan perspektif masing-masing gitu kan. Nah, kalau kenapa menurut orang-orang selatan Masoret ini mereka lah yang asli, bisa dilihat dari Raja-Raja 2:17 ya. Raja-Raja yang saya WA ke Pak Dondi. 2 Raja-Raja? Berapa pasal? 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja 17 pasal 24. 2 Raja-Raja 17:24. Itu yang Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Gitu ya. Nah, menurut mereka ini bukti kan berarti orang Samaria sudah diganti orang-orang asing di situ. Menurut mereka. Terus? Jadi mungkin tidak semuanya, pasti ada yang selamat ya, bersembunyi di mana, masih ada orang Israel yang selamat, tapi mostly sebagian besar kan berarti orang-orang yang orang asing didatangkan, orang Israelnya diambil, tadi dibuang kemana, diganti dengan orang-orang dari tadi, dari beberapa daerah ya, dari Kutai, dari Awa dan sebagainya. Nah, ini alasan mereka. Jadi kenapa mereka nggak punya Ketuvim dan Neviim? Kalau punya Neviim kan berarti ketahuan mereka bukan orang asli Yahudi gitu loh. Jus kalau menurut yang Masoret. Nah, versinya Masoret begitu gitu kan. Nah, tapi kalau versinya sama yang Bani Israel Samaria, mereka harus disebut Bani Israel Samaria, mereka mengatakan bahwa justru kami dari dulu memang menurut mereka memang ada banyak yang diganti, tapi kan ada yang masih asli yang bersembunyi di mana, yang mana kan cukup banyak, dan mereka bisa bertahan sampai sekarang. Justru kami tidak pernah kemana-mana, tidak pernah diaspora kemana-mana, tidak pernah kawin campur katanya. Jadi masih murni. Kalau yang Masoret kan dia kemana diaspora seluruh dunia, sehingga jadilah kawin campur. Kalau mereka yang mereka tinggal di komunitasnya, jadi mereka itu tinggal di sebagian di Gunung Gerizim, ya sebagian di dekat situ, jadi tidak bercampur dengan orang-orang yang pendatang. Karena saya baca Bu, komunitas mereka tuh kecil banget ya. Ya 800 sekarang. Ada yang bilang 700, ada yang bilang 800. Ya sekitar itu. Ya. Kan more or less ya. Dan itu jumlahnya nggak bertambah-tambah ya dari dulu. Bertambah, tapi dulu mencapai 1 juta.
Oh, dulu sempat 1 juta. 1 juta. Nah, berarti bisa punah dong lama-lama. Nah, kayaknya kalau ini nanti saya ada beberapa dari ulangan 2728 saya jelaskan kenapa mereka nggak akan punah menurut versi Masoret. Oke. Ya, sedikit nanti saya berikan penjelasan ke sana. Saya penjelasan menurut versi Masoret ya. Mereka nggak akan punah. Berdasarkan nubuat 2 gunung. Oke. Nah, menurut mereka kan. Ini kita hanya menyampaikan apa yang mereka, perspektif mereka ya, dengan sejujur-jujurnya kan. Perkara kita setuju apa tidak ini hak kita. Nah, kita tidak ada tendensius kemana-mana. Tidak ada ini kita hanya memberikan kajian, ini loh perbedaannya gitu ya. Artinya kita bukan berarti kita membela si A si B kan, ya, karena kita tetap seorang Islam yang membela agama kita kan. Iya. Nah ini kan mereka sebetulnya 2 kubu yang memang bermusuhan karena ada 2 bait suci dong. Ya kan, satunya di Gerizim, satunya Yerusalem. Ya alhamdulillah kita 1 bait suci kan, umat muslim. Kan kalau 2 juga wah bisa perang saudara ya, naudzubillah min dzalik ya. Artinya bait suci itu juga lambang suatu agama yang penting kan. Kelihatannya cuma rumah tapi itu bait suci kan gitu. Rumah Tuhan soalnya kan. Ya. Jadi mereka ada 2. Nah, itulah kalau berdasarkan ayat ini kan mereka mengatakan itulah kenapa kalian nggak punya Nevi'im dan Ketuvim gitu loh. Soalnya kan nanti ketahuan dong kalian bukan orang asli gitu kan. Sudah diganti sama Raja Asyur gitu kan. Nah, kalau mereka mengatakan loh kami yang asli kok kami tinggal di daerah yang tidak bertemu dengan mereka ya. Sampai sekarang kami tidak ada kawin campur jadi Yahudi asli Bani Israel asli gitu maksudnya, dan kamilah yang asli, jadi itulah sama-sama yang benar siapa wallahu alam ya. Tapi kalau sekarang bisa tes ini kok DNA sebetulnya ya kan. Nah, dan kalau kita lihat di internet kan bagaimana mereka melakukan ritual secara rutin ya, orang-orang di Gerizim ini ada kohennya kan. Nah, kan bagaimana mereka membuka gulungan Torah, kemudian mereka sembahyangnya 2 kali. Kalau yang Masoret kan 3 kali. Nah, ini 2 kali kan. Kemudian kalau Sabat 7 kali. Ya sama, Sabat mereka nggak boleh kerja, harus di rumah. Jadi tapi dalam hal-hal yang lain mereka berseberangan. Artinya nggak mungkin Samaria dengan Masoret dengan Samaria ini akan bergabung. Nah, karena mereka merasa lu nggak asli, gue yang asli kan gitu. Masing-masing klaim mereka yang asli. Jadi nggak mungkin bertemu karena bukan asli pada perspektif masing-masing kan gitu ya. Terus tapi gini, dalam versi Masoret juga mengatakan memang masih ada yang asli gitu. Tapi mereka tidak ini loh. Dalam perspektif mereka juga tidak sesuai dengan ajaran yang semestinya mereka Masoret, karena harusnya kalau memang benar-benar asli ya ada Nevi'im, ada Ketuvim gitu. Itu mestinya. Tapi bagi Samaria ya bagi kami kitab suci ya Torah gitu. Di dalam Torah nggak ada kitab suci gitu. Inilah ajaran ya masing-masing gitu punya ini pasti masing-masing ya, baik dengan kitab sucinya maupun dan menurut mereka, menurut orang-orang Samaria ini, Bani Israel Samaria, tabut perjanjian itu ada di Gunung Gerizim, di bait suci mereka di Hamiskan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Ya. Bu, sorry, Gunung Gerizim itu kan juga yang dianggap sebagai tempat Abraham mau mengorbankan Ishak itu kan ya. Dalam versi Samaria. Ya. Kalau dalam versi Masoret kan Moria. Gunung Moria. Jadi kalau di Yudea mereka meyakini bahwa Abraham mau mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Kalau Samaritan di Gunung Gerizim. Nah, itu aja udah beda ya. Beda. Kalau yang Septuaginta di tanah yang tinggi. Oke. Ya kalau Septuaginta kita nggak usah masukin dalam ranah ini lah. Karena dia memang. Iya. Maksudnya Septuaginta kan ditolak oleh orang-orang Yahudi yang. Mungkin bisa ditayangkan tadi gambar yang tulisan Ketaf Ivrinya. Cuma gambar depan aja untuk. Dari mana yang dari Botika ya? Ketaf Ivrinya berarti yang ini Bu ya? Ya itulah. Itu coba tulisan. Ditayangin. Tulisan Ketaf Ivri. Ya. Aksara Ibrani maksudnya.
Ibrani. Kalau Paleo Hebrew berarti ini ya? Iya, Paleo Hebrew. Tulisannya begini. Ya, alefnya beda, bednya beda, jadi harus belajar ulang. Tapi itu lebih dekat dengan bahasa Aramaiknya. Ini lebih dekat ke bahasa Aramaik. Bentuk-bentuk hurufnya. Oke, udah. Sudah ya, saya kira itu. Nah sekarang kita akan bicara. Ini kan terjadi apa? Kenapa tadi dikatakan bahwa mereka nggak akan punah menurut Masoret? Ya kan, menurut Maksudnya nggak akan punah. Saya akan bahas mungkin sekitar 5 menit. Itu ada di ulangan 27, 28 ya, tapi kita nggak akan baca semua, kita akan baca sekilas saja. 27, 28, dua pasal. Iya 2 pasal, tapi kita nggak baca, paling satu masing-masing 1 ayat aja. Kan sama isinya di situ sebetulnya. Nah, ulangan ini 27, 28 ini bagi Masoret ya. Bagi Masoret ini, kalau kita lihat Yahudi Samaria memang sembahyangnya mirip sekali dengan Islam, mirip banget sujudnya dan sebagainya. Ada sujudnya? Ada sujudnya, ada di video itu. Dia mirip sekali, dan mereka juga masih atributnya benar-benar Yahudi Bani Israel lah. Saya keliru karena saya kalau ngomong Yahudi itu ya, teman saya ini nggak mau, saya bisa memahami sih itu hak dia. Dia Bani Israel, jangan sebut kami Yahudi gitu kan. Dia Bani Israel. Nah, tadi saya mau sampai mana Pak? Yang apa? Ulangan 27, 28. Ulangan 27, 28. Nah, ini kan ada yang pendeta yang sering muncul ya. Saya nggak sebut namanya, yang buat short pendek gitu loh. Tentang bangsa Israel adalah bangsa yang aneh, dia mengutuk dirinya sendiri gitu. Artinya itu ada di ulangan 27, 28 dia bilang gitu kan. Nah, sebetulnya bukan itu maksudnya. Ini dalam perspektif Yudaisme nggak begitu gitu loh. Kalau dalam perspektif terjemahan dan memang tidak memahami Yudaism, tanah Talmud itu pandangannya pasti seperti itu. Ini kok bangsa kok mengutuk. Itu udah nggak paham, pakai lagi ya. Pakai apa? Ya kan dipakai kitabnya orang Yahudi, dipakai sama Kristen. Jadi, ini kayaknya dia gak ngerti maksudnya. Nah ya, jadi cuma bisa makainya doang tapi gak ngerti maksudnya gitu. Jadi kan karena memang ini harus melihat konteks ya, konteksnya secara keseluruhan. Ayat berapa Bu? 27, 28. Ayat berapa? Mungkin dibaca yang pertama aja Pak. Dibaca yang ayat ulangan 27. Batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, berpeganglah pada segenap perintah yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya, lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sampai ayat berapa Bu? Sampai ini aja cukup ya. Nah, terus gambarnya ini bisa di ulangan ya, sorry. Gambarnya bisa di-share Pak, yang ada gambar gunung itu loh. Oh ini. Coba tampilin. Oh, bersebelahan gunungnya? Ya, jadi kan sebelum masuk ke tanah perjanjian, waktu itu kan yang dipimpin oleh Yosua. Orang-orang Israel dipimpin oleh Yosua, zaman Musa itu sebelum masuk Kanaan. Itu mereka kan akan melewati gunung itu, 2 gunung yang bersebelahan, bawahnya lembah. Lembah Shechem itu? Shechem atau sekarang disebut Nablus. Terus? Nah, yang sebelah kiri kan Gunung Gerizim, yang sebelah kanan kan Ebal. Gunung Ebal. Nah, di Gunung Ebal itu ada gini, dibagi. Jadi Tuhan memerintahkan 6 orang. 6 orang suku, kan ada 12. Berdiri di Gunung Gerizim. 6 suku lagi berdiri di Gunung Ebal. Ya. Jadi kalau di sini disebutkan sih 6 suku yang berdiri di Gerizim itu apa saja disebutkan di sini di ulangan. Yang di Ebal apa saja disebutkan, termasuk Lewi dan sebagainya itu ada di Ebal. Jadi mereka harus berdiri di masing-masing gunung. Di tengah-tengah di lembahnya itu adalah Kohanim dan para suku Lewi. Kohanim.
Saya dengar Kohanim. Kohanim ini. Kohanim itu imam besar ya? Imam besar, imam, bukan Kohen Gadol, tapi Kohenim imam. Ya, Atau Kohanim? Kohen jadi Kohanim. Kohen, berarti Kohenim. Terus itu kan dia di tengah, jadi suku Lewi itu sebagian ada di Sechem, itu sebagian ada di gunung di atas. Nah, sambil membawa tabut perjanjian. Nah, waktu itu kan tabut perjanjian masih dibawa-bawa. Udah tutup. Bait suci belum dibangun secara permanen kan, masih zaman Musa kan. Nah, kemudian mereka yang Tuhan memerintahkan untuk membangun mezbah. Di situ ada mezbah besar gitu lah. Mezbah itu bukan kecil tapi gede. Ya. Mezbah Tuhan sama hukum Taurat itu ditulis di batu-batu yang gede-gede gitu loh. Ditulis semua hukum Taurat, kemudian kalau menurut Talmud dijelaskan dalam 70 bahasa. Nah, di situ ditancap-tancapkan semua, entah berapa lama. Kemudian setelah terjadi itu mereka masing-masing menuliskan mengatakan berkat. Yang di Ebal harus mengatakan berkat, nanti dia amin. Yang di Gerizim harus mengatakan kutuk, nanti dia amin gitu loh. Diaminnya. Sekarang coba dibaca salah satu kutuknya, Pak. Yang dari ayat 11 dari yang ayat 11. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus. Ini mau 16 saja, mulai 16 saja. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas dan semua, terkutuklah. Berarti mereka yang di Gerizim. Ya kan? Berikutnya yang di Gerizim ngomong, orang-orang Lewi dan Kohanim itu menghadap yang di Gerizim. Nanti yang di Ebal harus bilang amin gitu. Ya kan? Atau jadi belum ada speaker waktu itu. Kemudian kalau sementara yang di Ebal harus mengatakan berkat. Itu kamu terkutuk. Nah, tapi kalau kamu berbuat baik, nanti akan ada berkat. Nah, di sini di 28 itu ada diberkatilah, misalnya orang yang menjalankan hukum-hukum Torah diberkatilah, nanti yang di Gerizim bilang amin gitu kan. Dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian sekarang apa yang kita dulu itu kan ada sekitar 3 juta di Samaria orang, dan sisanya orang-orang yang menyelamatkan diri Bani Israel ada 1 jutaan sekitar itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Itu menurut orang-orang yang Masoret ya, itu adalah merupakan saksi bagaimana tergantung bangsa Israelnya. Nah, ini tadi saya sudah ini Pak, jadi di gunung itu menjadi saksi apa yang terjadi pada saat itu. Jika bangsa Israel kelakuannya nggak benar, maka yang terjadi di Ebal ini, gunung Ebal ini kan tadi yang didirikan mezbah Tuhan, itu tiba-tiba nggak ada semua. Yang namanya tadi batu-batu yang ditempel mezbah Tuhan semua hilang, nggak tahu kemana. Nah, sebaliknya di Gerizim, ya di Gerizim itu yang saksi diberkati, itu ada bait suci asing menurut mereka. Gerizim kan bait sucinya orang Samaria, Bani Israel Samaria, bagi mereka kan itu bukan bait suci dong. Bait suci kan cuma satu bagi Masoret. Sama kita kan bait suci cuma Ka'bah. Di Mekah kalau ada yang lain berarti kan bukan orang Islam bagi Masoret. Nah, tiba-tiba di situ ada bait suci, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Jadi kalau yang di sini orang Israel itu nggak benar, maka bait suci itu akan mezbah yang sudah ditempel-tempel itu nggak ada. Orang Samaria berjumlah banyak gitu loh, sampai 1 juta, dan ada bait suci asing. Itu jadi 2000 tahun lalu sampai sekarang. Nah, sekarang ini kondisinya berbalik gitu. Tiba-tiba ditemukan mezbah, itu reruntuhannya ditemukan. Nah, di mana? Itu ada yang di foto itu tadi, Bu? Saya share. Ada videonya. Yang Joshua altar itu. Iya, Joshua altar kan yang berdirikan Joshua. Ditampilin. Waktu itu yang berdirikan Joshua. Nah, pada saat Joshua altar ini mulai, misalnya nih orang Israel sudah mulai tobat, sudah mulai sadar dengan Tuhannya, itu menurut perspektif mereka ya. Terus berarti
akan hal terjadi apa di gunung ini, di gunung Ebal ini. Nah, ternyata mesbah ditemukan gitu loh. Mesbah Joshua, reruntuhannya kan ditemukan. Ini kan dimuat setelah digali. Kemudian apa yang jadi di Gerizim, Bait Suci Gerizim runtuh kan. Sekarang kan tinggal puing-puing. Dan orang yang dulu 1 juta jumlahnya sekarang sekitar 750-800-an yang dulu menyusut. Jadi kalau tergantung, kalau Yahudi melakukan yang Israel melakukan kesalahan lagi yang Masoret, berarti nanti Masoretnya akan terjadi hal yang buruk lagi, ini akan baik yang di Gerizim gitu loh. Itu selalu karena mereka menjadi nubuat, saksi. Saksi bagi apa yang disampaikan di Ulangan 27-28. Nah, jadi saksi penting, saksi nubuat yang akan terjadi. Nah, sekarang ini yang terjadi kan tinggal 800, enggak sampai 1000. Ya kan? Nah, berarti mereka sekarang orang Israel sudah diampuni lah, walaupun belum semua, tapi dan menurut mereka orang-orang Samaria ini tidak akan mungkin punah karena itu akan terus menjadi saksi. Jumlahnya banyak atau sedikit tergantung dari perbuatan orang-orang Masoret gitu loh. Gitu ya? Iya. Menurut mereka. Jadi sempat 149 tahun 2000. Sempat cuma 149 orang. Iya, orang. Nah, sekarang itu berapa keluarga itu, Bu? Nggak tahu, sekarang ini naik lagi. Tapi itu menurut perspektif Masoret. Tadi menurut Bani Israel Samaria nggak begitu gitulah. Karena kami punah ini bukan karena masalah nubuat ini, kami punah karena memang dipaksa pindah ke agama lain oleh orang-orang pendatang itu, sehingga kami banyak mereka merasa dibunuh, disingkirkan gitu loh. Itu karena masalah itu. Justru kami bertahan karena kekuatan kami kepada Tuhan, kedekatan kami. Nah, itu menurut orang-orang Samaria. Nah, kan? Ya itulah dua pendapat. Yang sampai sekarang mereka nggak bisa bertemu akur ya. Allah alam bisawab ya. Tapi berarti kalau gitu kan gini, Bu. Bait sucinya orang Samaritan juga udah runtuh. Ya kan, sudah nggak ada. Bait sucinya orang Yudea juga sudah runtuh, tinggal tembok ratapan. Sama-sama udah runtuh kan berarti ya. Kalau yang orang-orang Samaritan ini mengaku mereka sebagai penjaga Torah, tapi yang Yudea juga mengaku bahwa Torah dan Nevi'im dan Ketuvim mereka itulah yang otentik gitu ya. Otentik, dan mereka pengawal terang. Pengawal terang. Oh, ini pengawal Torah, ini pengawal terang. Iya, gitu. Pengawal terang artinya gini, manusia di dunia ini mereka jadi the chosen, bangsa pilihan. Nah, jadi mereka itu kayak bawa obor. Orang-orang Yahudi ini yang akan kayak membawa terang gitu loh. Nah, bangsa lain ikut di belakangnya. Nah, jadi kita berjalan kemana itu sudah ada pemimpinnya, ini loh, the chosen. Gitu. Karena mereka kan memang dalam perspektif mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan kan gitu. Sampai kapanpun Torah bagi tanah ya. Nah, sekarang mungkin giliran saya nih, Bu. Ya, sekarang giliran Pak Dodi saya sudah selesai. Ya, Ibu tadi membeberkan tentang latar belakangnya ya, Bu ya. Iya, sekarang saya punya ini. Nah, kalau ini kan tanahnya orang Yudea. Tanah nih ya. Tanah ini berarti kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah ini yang disebut dengan 5 kitab Musa. Nah, yang sekarang kita fokus nih Torahnya aja. Jadi 5 kitab Musa ini aja. 5 kitab Musa ini dibandingkan dengan yang Torahnya orang Samaritan. Orang Samaritan yang mereka pegang juga cuma Torah aja, cuma 5 kitab Musa aja. Nah, dibandingkan antara Torahnya Yudea Masoret, dengan saya sebutnya Yudea aja, Bu. Kalau Masoret kan udah di abad-abad baru ya sebenarnya kan. Kalau yang Samaritan dibandingkan dengan Taurat yang Yudea, ternyata di dalamnya ada sekitar 6.000 perbedaan kata. Nah, buat apa namanya? Kita nggak perlu bahas semua kan, Bu ya? Kita lihat contohnya aja. Beberapa contoh saya dulu sudah pernah buat. Nah, ini yang kita lihat. Coba ditampilin. Udah. Oke, sekarang kita akan melihat perbedaan di dalam tanah Masoretik atau Yudea dengan Samaritan di dalam Kejadian 16 ayat 12. Kalau yang ini disebut sama Masoret karena sudah menggunakan nikut. Ya, Bu ya. Kejadian 16-12 kan di sini kan yang paling sering dipakai nih sama teman-teman dari Kristen nih. Keledai liar katanya. Keledai liar. Ya. Padahal semua anak-anak ya
Anak-anak Yakub juga dengan binatang ya, ular yang apa. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Kalau yang di dalam tanah Masoret itu kan Ismail anak daripada Abraham disebutkan apa? He shall be a wild donkey of a man, his hand against everyone, and everyone's hands against him, and he shall dwell over again all his kinsmen. Di sini kata yang dipakai untuk diterjemahkan menjadi wild donkey atau keledai liar ini kan apa? Pere, nih ya, bisa diperhatikan nih. Pere. Sekarang kita lihat yang ada di dalam Torah Samaritan, apa? Ternyata isinya adalah parah. Bedanya apa? Kalau yang di Masoretik, pere diartikan menjadi wild donkey atau keledai liar. Yang di Samaritan artinya apa? Fruitful. Fruitful itu apa? Subur. Banyak anak. Ya, keturunannya banyak. Memang 12 kan? Sebenarnya nyambung loh, Bu. Nyambung. 12 karena nyambungnya kalau apa? Iskak kan cuma 2. Iya, nyambungnya apa? Disebut dengan subur tuh nyambungnya apa? Karena kalau kita lihat di tanah mereka, kalau kita lihat di Kejadian 16-12, kita lihat aja ayat-ayat sebelumnya. Sedikit aja, nggak usah jauh-jauh. Ya kan? 12 nih ya. Kan yang di 12 ini kan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Nah, kalau kita lihat apa? Ayat 10 aja. Waktu malaikat menemui Hagar. Lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kalau yang ayat 10 sudah dikatakan bahwa akan sangat banyak keturunanmu, terus yang ayat 12, tahu-tahu keledai liar, kan nggak nyambung gitu maksud saya, Bu. Tapi kalau yang 10 sudah bilang keturunanmu akan banyak, ayat 12-nya bilang karena dia orang subur. Dan faktanya orang Arab lebih banyak daripada orang Yahudi. Nah, gitu. Jadi, dalam hal ini, ini pandangan pribadi ya, Bu ya, bukan pandangan mewakili siapa-siapa. Bahwa kalau yang dikatakan yang di ayat 12 sebagai keledai liar, nggak nyambung dengan ayat yang 10. Tapi kalau yang 12 dikatakan sebagai orang yang subur, laki-laki yang subur yang banyak keturunannya, nyambung dengan ayat 10 gitu maksud saya. Dengan ayat sebelumnya. Dan dengan fakta juga. Nah, faktanya juga kita bisa lihat, bangsa Arab juga jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang-orang Israel. Ini ditampilin tadi ayatnya. Tampilin ya. Kebaca nggak? Hah? Kurang kebaca. Oh, kalau gitu ganti ini aja sebentar. Kalau nggak baca langsung kasih tahu ya, Dika ya, biar para pemirsa juga bisa lihat. Kita lihat Kejadian 12. Sebentar. Tunggu ya. Nah, ini. Sekarang kita lihat Kejadian 16-12. Bukan kita mau cocokologi ya, Bu ya? Iya. Ini sih karena kita justru mengaitkan dengan refer dengan ayat-ayat sebelum sesudahnya. Kalau cocokologi kan satu ayat diambil, ini cocok. Ya. Jadi kita kalau membaca sesuatu juga kita harus tahu konteksnya. Konteks gitu. Ya, sebelum ayat apa, sesudah ayatnya apa. Nah, gitu. Coba diperhatikan ayat 10 nih. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini maksudnya kita lihat aja perikopnya supaya nggak salah. Ini kan kita nggak perlu sebutin semua nih ya. Hagar dan Ismail. Ini kan peristiwa pengusiran nih. Pengusiran Hagar dan Ismail. Kemudian ayat 10-nya dikatakan ada malaikat yang menemui Hagar. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ismail katanya Tuhan mendengar. Ya, Ismail. Terus yang 12-nya, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, maksudnya ini Ismail, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kan kurang nyambung dengan ayat 10-nya. Banyak keturunan kok tiba-tiba jadi orang yang sering berperang gitu loh maksud saya. Tapi coba kita lihat, kalau kita bandingkan dengan yang Samaritan, dikatakan gini, kalau kita ganti kata pere dengan parah itu, berarti kan dia akan menjadi orang yang subur. Ya. Banyak anak. Ya. Terus artinya juga yang kalimat-kalimat berikutnya, ini juga bisa dikatakan apa ya?
against him itu kayaknya juga nggak nyambung. Kalau menurut Rashi, karena dia hidup di desert, di padang, jadi dia memang keras hidupnya gitu. Oke, nanti saya juga bisa nanti bisa dicek aja. Refer kepada perspektif Yahudi Targum, apa itu keledai liar ya. Targumnya Rashi. Tetapi maksud saya kalau diganti dengan subur atau orang banyak keturunan, kalimat-kalimat berikutnya juga kayaknya kurang nyambung, Bu. Saya pernah baca di mana ya, ada begini sebentar. Kalau nggak salah tuh begini. Nah, ini kita bandingkan nih. Coba ditampilin. Ya. Kalau yang di Masoretik disebut pere atau diterjemahkan menjadi keledai liar, kalau yang Samaritan katanya itu adalah parah, diterjemahkan menjadi laki-laki yang subur. Nah, sekarang gini. Ini terjemahan bebas ya, Bu ya. Kalau yang di Masoretik, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kalau kita bandingkan dengan yang Samaritan, terjemahnya bisa begini, Bu. Dan dia akan menjadi laki-laki yang banyak keturunan, tangannya akan bersama semua orang, dan tangan semua orang akan bersamanya. Dan dia akan tinggal di antara semua saudaranya. Oh iya. Lebih nyambung nggak? Lebih nyambung. Bukan kita mau cocokologi bela Ismail nih. Bukan. Ini karena dulu kan nggak ada nikut. Iya, ini sudah jelas gitu loh. Ya, di sini sudah ada perbedaan. Jadi bisa dibaca parah, bisa dibaca pere. Nah, jadi kalau misalnya mau dikaitkan dengan konteksnya, yang ayat 10 bilang banyak keturunan, atau ayat 12 bilang subur, masih nyambung. Tapi kalau tahu-tahu banyak keturunan, tahu keledai liar, oke. Tetapi faktanya nyambung juga kan. Faktanya juga nyambung, bangsa Arab lebih banyak. Tapi kalau kita lihat perspektif daripada orang Yahudi sendiri, saya pernah mendengar, kita kan pernah podcast, Bu ya, sama Rabbi Tove Singer kan. Rabbi Tove Singer mengatakan bahwa kata keledai liar itu artinya adalah orang yang tangguh. Tangguh dalam arti dia bisa bertahan di segala keadaan gitulah. Dia bandingkan dengan binatang keledai liar. Binatang keledai liar nggak perlu kandang khusus, nggak perlu makanan khusus, dia dilepas nggak mati-mati gitu. Memang dia kalah tenaga atau kalah cepat dengan kuda biasa, tetapi kuda itu juga butuh perawatan yang spesial gitu kan, Bu ya, dengan makanan yang spesial juga. Jadi maksudnya keledai liar itu adalah orang yang tangguh di segala cuaca gitulah atau di segala keadaan. Itu perspektifnya orang Yahudi yang Yudea gitu. Karena di Kejadian 50 waktu Yakub memberikan berkat kan, semua disebut dengan misalnya Yehuda seperti singa yang mengawal semua Gad seperti ular ya. Ada yang disebut seperti anjing liar, Bu. Iya. Nah, pokoknya semuanya. Itu enggak yang disebut serigala atau anjing liar? Serigala ada semua saya nggak hafal. Benyamin, Bu. Benyamin ya. Jadi semua kan diperumpamakan dengan binatang-binatang, bukan berarti dia binatang. Iya. Benyamin yang disebut dengan anjing liar atau serigala. Benyamin keturunan leluhurnya sampai kemana, Bu? Sampai ke Yusuf. Sampai ke Paulus. Yusuf. Benyamin kan anaknya Nabi Yakub ya kan. Oke ya, itu tadi ya mengenai sosok Ismail yang digambarkan berbeda antara Torah Yudea dan Torah Samaritan ya. Kalau yang di Torah Yudea dikatakan sebagai keledai liar, kalau yang di Torah Samaritan sebagai pria yang subur atau banyak keturunan. Dan sekitar ada 6.000 ya. 6.000 perbedaan. Ya, di dalam satu buku ini ada 6.000 perbedaan memang. Nah, ini kan saya contoh aja. Ini kasih saya contoh. Beberapa contoh nanti saya juga akan tampilkan lagi. Ya, sebentar. Atau sebelum kita buka buku-buku ini, kita lihat lagi contoh yang lain. Contoh yang kedua, Kejadian 5 ayat 31, Bu. Nah, 5 ayat 31. Ya, di sini ada kata-kata kalimat, thus all the days of Lamech were 777 years and he died. Iya, tahun. Coba kita lihat Kejadian 5:31. LAI berapa ya? LAI berapa coba? Kejadian 5 chapter 5 31. Ini ada kalimat begini. Jadi Lamech mencapai umur 777 tahun. Lalu ia mati, ya kan? Kita lihat yang ini Samaritan. Ternyata 653 tahun, Bu. Oh iya, berarti beda ya.
Ya, jadi kalau yang di Yudea 777 tahun, kalau yang di Samaritan 653 tahun. Nah, ini kita lihat nih. Malah kalau yang di Bible Hub ini 753 tahun. 753 years. Ya, yang Masoretik nih. Ya, 753 ya. Beda LA 77. Ya, 777. Oke. Jadi dari sini aja sudah ada perbedaan lagi. Lanjut di Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Keluaran berapa? Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Kita baca di ini dulu, Keluaran 4 24. Tetapi di tengah jalan dia di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Jadi ini di sini Tuhan bertemu Musa, berikhtiar untuk membunuhnya. Tuhan membunuh Musa gitu, Bu? Iya, mestinya begitu maksudnya. Maksudnya gimana? Lalu Zipora mengambil pisau baru, batu. Ya kan Musa kan mau diutus untuk membebaskan bangsa Israel, Bu. Kok mau dibunuh? Ceritanya gimana ya? Supaya ia beribadah baru, tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Tapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Mungkin bukan Tuhan kali ya. Lah ini tulisannya Yosefave, Bu. Oh, Yosefave. Lah ini Tuhannya pakai huruf besar semua. Kita lihat aja teks aslinya. Benar. Lalu nih, Waihi, Baderek, Bamalon, Wahib Gesehu, Yahweh tulisannya. Oh iya, Adonai. Ada 3008-nya, ada Yosefave-nya. Kemudian Waibakes Hamito mau membunuhnya. Iya, tahu itu. Tanyanya gimana ceritanya? Nah, Musa mau diutus untuk membebaskan bangsa Israel, tapi mau dibunuh sama Yahweh. Gimana ceritanya, Bu? Nah, ini harus cek Targum nih. Lalu Zipora mengambil pisau batu. Oke, sekarang kita lihat, Bu. Bedanya apa sama yang? Iya, sama yang Samaritan. Oke. Ini yang kanan Samaritan, yang kiri Samaritan, yang kanan Masoretik ya. Nah, dari ayat 24, 25, 26. Kita langsung ke terjemahan bebasnya aja. Bahasa Inggrisnya. Atau mau bahasa Indonesia aja, Ibu ya? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia aja nih langsung nih. Kalau Masoretik tadi kan dikatakan Tuhan bertemu dengan Musa yang sebelah kanan nih. Dan berikhtiar untuk membunuhnya. 25, lalu Zipora, istri daripada Nabi Musa kan, mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Yang Samaritan, dalam hal itu terjadi di penginapan pada saat Shema bertemu dengannya dan berusaha untuk membuatnya takjub. Ya, jadi bukan untuk membunuhnya. Membuatnya takjub. Dan Sephora mengambil batu api dan dia menyunat hatinya yang tertutup. Menyunat hati yang tertutup dibandingkan dengan menyunat kulit khatan anaknya. Beda jauh kan? Iya. Dan dia bangkit berdiri dan dia berkata, kamu memang mempelai pria darah bagiku. Dan dia membiarkannya pergi, kemudian dia berkata, seorang pengantin laki-laki dari darah untuk disunat. Jauh ya, Bu ya? Jauh. Yang satu untuk membunuh, satu untuk membuat takjub. Yang satu menyunat kulit khatan, yang satu menyunat hati. Gimana dong? Nah, hati berarti kiasan aja. Nah, gitu ya. Oke, ini tadi Keluaran 4 ayat 24 sampai 26. Bilangan 12 ayat 1, Bu. Coba saya bukain dulu ya. Nah, ini juga nih. Bilangan 12 ayat 1 nih. Bilangan 12 ayat 1. Di sini dikatakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Jadi di sini Musa berarti kan menikahi seorang perempuan Kush. Sedangkan Musa sudah punya istri Zipora, anak daripada Yitro kan. Kalau perempuan Kush ini berarti kan Musa poligami dong, Bu. Iya. Ya kan? Kita lihat yang Samaritan. Yang Samaritan kalau diterjemahkan menjadi begini. Dan Maryam dan Harun berbicara tentang Mose karena wanita cantik yang dinikahinya. Karena dia telah menikah dengan seorang wanita cantik. Wanita cantik ini ya bisa juga
perempuan Kus bisa juga ditujukan kepada Sifora, gitu maksudnya. Jadi yang mana kan nggak tahu. Nah, kalau yang di Torah Masoretik, ini sudah pasti berarti Musa poligami. Kalau yang di Samaritan belum tentu, gitu maksudnya. Ya kan Bu ya? Ya. Nah, itu beberapa perbedaan yang saya bisa tampilkan dengan perbandingan seperti ini. Kalau mau lihat detailnya lagi, ayat per ayat, bisa dibaca di buku ini, Bu. Wush. Allah Akbar. Di buku ini nih. Mobilnya jatuh. The Israelite Samaritan Version of the Torah. Jadi ini juga dibandingkan antara Torah yang Yudea atau Masoretik dibandingkan dengan yang Samaritan. Ini ditulis oleh editor dan translatornya adalah Benjamin Sedaka. Benjamin Sedaka ini bukannya Kohen, bukan? Kohennya Samaritan kan? Bukan, setahu saya bukan. Ini First English Translation compared with the Masoretic version. Nah, ini adalah terjemahan Inggris pertama yang dibandingkan dengan versi Masoretik. Kalau enggak dia ahli Torah. Ahli Torah, iya. Saya pernah baca Benjamin Sedaka. Coba kita lihat ya beberapa contoh lagi ya. Ini saya lepas dulu deh. Coba dibantu itu apa? Zoom. Kita lihat tadi ya. Yang apa tadi? Kejadian 16-12. Jadi jangan dikira nanti saya bikin di sini saya sangkain apa namanya? Bikin-bikin gitu. Ini yang udah saya tandain kuning nih. Coba di zoom. Fokus. Kebaca? Oke, nah ya di sini disebutkan he will be fertile of men. Ini yang Samaritan. Kalau di atas Jewish Masoretic text and he will be a wild man. Oke. Jadi yang dikasih huruf tebal ini yang berbeda. Ini yang tadi di presentasi saya ya. Yang Samaritan fertile of men, laki-laki yang subur. Kalau yang di Masoretic a wild man atau laki-laki liar atau dengan sebutan keledai liar. Oke. Kita lihat lagi. Lengkap ya itu ya. Nah, menurut apa namanya? Yang menulis ini ada sekitar 6.000 perbedaan. Tadi berapa tadi? Ini kejadian. Keluaran, nah ini keluaran. Sebentar tadi keluaran berapa tadi? Keluaran 4:24. Jadi perbedaan-perbedaan itu juga ada yang seperti ini. Contoh nih ya. Yang Samaritan ada kata-katanya. Contoh di sini seperti and they saw. Ini artinya dan mereka melihat. Tapi yang di Masoretic kosong. Oke. Contoh. Dan banyak yang seperti itu. Ini juga nih. Ini ada and in all his army. Di sini kosong. 4:24. Nah, ini segini nih. Ya, banyak. Tolong di zoom. Yang Samaritan sekian banyak satu paragraf di Masoretic di sini kosong. Oke? Berarti lebih banyak isinya ya Samaritan. Sepertinya, Bu. Kata-katanya lebih banyak gitu. 4:24. Nah, ini ya. Exodus 4 ayat 24 nih. Udah zoom? Udah fokus? And it came about at the time on the way that Shema met him and sought to stun him. Stun ya. Stun artinya membuat takjub. Yang Masoretic, and it came to the pass on the way at the lodging place that Adonai atau Yosef ini met him and sought to kill him. Mau membunuh Musa. Benar berarti ya. Beda ya? Berarti benar ya nih ya. Yang di laptop saya juga benar kan tadi kan? Berarti LAI benar juga. Nah, ya LAI kan ngikutin yang Masoretic ya Bu ya. Terus yang ayat 25-nya nih. And Zephora took a flint and she circumcised her block heart. Di sini, then Zephora took a flint and cut off the foreskin of her son. Baca. Oke.
Yang 26, and let her go, and then he set a bridegroom of blood to be circumcised. So he let him go. Then she set a bridegroom of blood in regard of the circumcision. Tadi yang itu, yang apa namanya? Ah, ini perempuan Kus nih. Bilangan 12, 1. Leviticus bilangan 12, 1. Nah, ini. Zoom ya. Numbers 12, verse 1. And ini yang Samaritan. Udah fokus? And Maryam and Aaron spoke about Moses because of the beautiful woman whom he had married. For he had married a beautiful woman. Ini bisa Sifora, atau bisa juga perempuan lain ya Bu ya. Tapi kalau di sini, and Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Kusite woman. Artinya perempuan Kus. Dia spoke against berarti dia nggak setuju. Tidak setuju. Whom he had married, for he had married a Kusite woman. Artinya Musa sudah menikahi seorang perempuan Kus. Ya, sedangkan di sini hanya beautiful woman. Oke, itu perbedaan yang tadi saya tunjukkan di presentasi saya. Ini ada yang satu ini di Samaritan, satu paragraf, berapa ayat nih? 16a, 16b, 16c, 16d. Nah, ada sekian paragraf, di sini kosong. Ya. Ini juga, ini satu paragraf, di sini kosong. Nah, huruf yang tebal-tebal ini adalah yang berbeda. Ya, di sini banyak yang, di sini juga ada yang kosong, di sini ada. Di sini ada, di sini kosong. Ini ada, sini kosong. Yang huruf tebal-tebal ini yang berbeda. Ada yang beda nama. Beda angka. Beda angka. Oh ya, tadi yang 600, berapa tadi? 600. Berapa tahun tadi? Kejadian 315. Kejadian 531. 531 kebalik. Kebalik. Dan 5, itu namanya terbolak Bu namanya. Terbolak balik. Kejadian 531. Error. Ini contoh ya, ini contoh dikit lagi nih. Ada lagi nih, Genesis pasal berapa nih? Genesis 1 ayat ke-21 nih. And Elohim atau Elohim created the big crocodiles. Krokodil Bu ya? Iya, krokodil. Yang di Masoretic, and Elohim created the great whales. Whales, oh iya. Ikan paus. Ikan paus sama krokodil. Beda. Beda ya. 531. Oke, ini. 31. Nih. And all the days of Lamech were 350 years and 600 years. Gimana tuh cara ini ya? 350 years and 600 years. Kalau yang di Masoretic 7 and 70 years and 700 years. Berarti 770 dan 77. 700 tambah 70 years tambah 7 berarti 777 sama di LAI. Kalau ini berarti 600 3 and 50 years. Oh, 35. 53. 653. 3 and 50 653 gitu. Ya. Di sini ada juga nih Kejadian 5 ayat 25. And Methuselah lived 7 and 60 years. Yang Masoretic, and Methuselah lived 7 and 80 years. And 100 years. Nah, di sini ada 100-nya, di sini juga nggak ada. Banyak perbedaan-perbedaan seperti itu ya, perbedaan-perbedaan angka, perbedaan-perbedaan nama. Around 6,000. Kurang lebih ada 6.000 perbedaan kalau dibandingkan antara Torah Masoretic atau Yudea dengan Torah Samaritan. Oke. Mungkin itu Bu yang dari saya. Ya, saya kira ini hanya menunjukkan bahwa di dalam bangsa Israel sendiri pun ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok
bahkan di kitab sucinya. Di kitab sucinya terdapat kira-kira 6.000 perbedaan. Jadi ya. Dan juga dalam hal siapa yang asli. Ya kalau klaim siapa yang asli itu hak masing-masing lah Bu ya. Kita tidak bisa membela siapa-siapa. Ya. Dan ini hanya khusus yang 5 kitab Musa aja. Gitu. Ya Bu ya. Ada yang mau ditambahin Bu? Saya kira sudah cukup ya. Nanti penonton bosan juga kok ketemu saya terus. Iya. Ya, begitu pemirsa. Terima kasih banyak para pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan saya dan Bu Etika ini yang singkat ini membawa manfaat ya buat para pemirsa. Dan juga bisa menebalkan iman kita dan juga membentengi akidah kita dari upaya-upaya pemurtadan. Tapi kalau Yahudi kan nggak ada. Ya dia nggak akan minta kita nggak mengajak orang masuk agama mereka ya Bu ya. Untuk Bani Israel. Iya. Nah, buat para pemirsa juga yang mungkin baru bergabung di channel Daun Hitam, dari bahasan yang tadi kita bahas nih antara Torah Yudea dengan Torah Samaritan, itu hanya baru menjadi bagian dari dalam tanah. Tanah ini yang pakai adalah Yudea atau Yerusalem. Yang Samaritan tidak mempunyai kumpulan kitab-kitab Nevi'im dan Ketuvim. Nah, inilah yang dipakai oleh kekristenan menjadi perjanjian lama mereka setelah diterjemahkan ke bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, kemudian menjadi Vulgate dan sebagainya. Oke, bisa dicek di video-video saya yang lain. Baik, kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi buat para pemirsa ya. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI, nomor rekening 111889988, bisa dikonfirmasikan ke nomor handphone 0813 889988 atas nama YPM atau Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Etika ya. Sama-sama Pak. Alhamdulillah.